Bai Guanxing terdiam. Dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya dipenuhi rasa bersalah. Kegagalan mereka menyebabkan tanah pemakaman naga menjadi tanah pemakaman naga. Roh-roh heroik ini jatuh untuk melindungi leluhur naga sejati. Melarikan diri. Melarikan diri secara terpisah. Datanglah ke semua ras. Bahkan jika kamu datang ke alam yang lebih rendah. Rebut rumah atau kelahiran kembali. Aku ingin kamu hidup. Wajah Bai Guanxing pucat saat ini. Dan dia merasa kuyu entah kenapa. Itu adalah ketidakberdayaan yang dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan meskipun dia brilian. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan sisa-sisa ini bubar dan satu untuk hidup. Namun, sisa-sisa ini tidak patuh, sama seperti mereka barusan. Saya melihat sekelompok cahaya bersinar di sekitar Qin Yichen, berubah menjadi jalan yang diaspal dengan cahaya. Tiba-tiba, sekelompok lampu berubah menjadi kupu-kupu yang cerah dan berwarna-warni. Dengan sayapnya menyebar, menatap Hua Daoru, sedikit kesurupan. Dan pahit. Apakah kamu, Putri Hautian? Hautian, apakah kamu punya anak perempuan? Kupu-kupu yang cerah dan berwarna-warni itu kesepian, dan satu-satunya belenggu di hatinya berubah menjadi kehilangan. Tetapi penyebaran sayap membuat Qin Yichen terlintas di benaknya. Ternyata dunia ini benar-benar berubah. Klan kupu-kupu Mingguang, yang telah dipermalukan di alam bawah, benar-benar mulia dan telah keluar dari permaisuri. Dan segera, saya melihat sayap kupu-kupu yang cerah dan berwarna-warni bergetar, memicu gelombang warna-warni, berlama-lama di sekitar Hua Daoro. Putri, Anda adalah putri yang mulia. Tuan, Anda adalah kebanggaan Dewa Baize. Pergi, pergi dan bangunkan kampung halaman yang tertidur. Di sana, iblis tidak berani menginjakan kaki. Pergilah Tuan. Bangkitkan tanah leluhur dan biarkan kejayaan zaman naga yang sebenarnya menjadi terkenal lagi. Hua Daoro linglung. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisa-sisa ini kagum padanya, mendukungnya, memakainya, dan bahkan memanggilnya seorang putri. Tidak ada yang pernah memanggilnya seperti ini. Itu semacam kebanggaan. Ini adalah kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan cabang dan daun emas dari klan Kaisar Ke. Ayah Putri Wenxing adalah patriark keluarga kerajaan, dan ayah Hua Daoru-nya adalah kaisar terakhir. Tuan-tuan. Hua Daoru tersenyum bangga. Dia cerah dan bersemangat seperti sebelumnya. Tapi Bai Guanxing mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Aku akan merelakan kamu pergi. Pergi ke alam bawah. Rebut rumah. Kelahiran kembali. Jangan ikuti aku. Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya untuk membubarkan cahaya yang bersinar itu. Dan Qin Yichen belum pernah melihatnya begitu kasar pada klannya. Ini adalah pertama kalinya bahkan Bai Guanxing merasa bahwa perasaan tidak kompeten dan marah sangat tidak nyaman. Tanah leluhur naga sejati tidak boleh dibuka. Dia tidak bisa melakukannya. Naga dan ayah asli. Dia tidak mengundang kembali. Dia tidak bisa lagi kehilangan leluhur naga asli. Namun, lampu neon itu tetap ada. Mengalir tanpa henti. Dan awan beracun yang mengerikan di belakangnya juga membuat Bai Guanxing seperti cahaya di punggungnya. Lagi pula, setelah terbang selama beberapa waktu, Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa surga di depan mereka semakin dekat, menjadi agung dan agung. Dunia tampaknya terbelah menjadi dua ujung di sini, dan semuanya berakhir di sini, seperti akhir suatu era, lagu senja dari satu generasi. Lari, lari lagi. Qin Yichen dan kerumunan tidak punya cara untuk kembali, yang membuat Sebisi tertawa sangat menyeringai. Mereka sepertinya berdiri di tebing. Itu adalah altar yang bobrok. Altar inilah yang membuka dunia dan menyembunyikan leluhur naga sejati. Namun, altar ini dihancurkan oleh para pahlawan tanah pemakaman naga. Tuan, bangunkan tanah leluhur. Sinar cahaya berkibar di sekitar kerumunan Qin Yichen, terus-menerus memohon. Tetapi Bai Guanxing tidak akan pernah setuju. Tanah leluhur naga sejati telah kembali ke dunia untuk sementara waktu, dan bahkan leluhur hitam tidak dapat menemukannya. Mungkin, setelah membangkitkan tanah leluhur naga sejati, mereka dapat lolos dari bencana ini. Dan bahkan setelah mereka melarikan diri ke leluhur tanah, mereka akan memberikannya kepada mayat. 10 nyali tidak berani mengejar dan membunuh lagi. Tapi ini akan mengekspos tanah leluhur naga yang sebenarnya. Tuan, jangan ragu lagi. Sinar cahaya mengelilingi Bai Guanxing dan mendesak untuk menyembunyikan tanah leluhur ke dunia. Sebenarnya, itu hanya rencana alternatif. Itu adalah sandaran naga sungguhan untuk mencegah kecelakaan. Tapi itu bukan keinginan Bai Guanxing untuk melakukannya. Lagi pula, jika naga sejati kembali tahun itu, semua bencana akan musnah, dan tidak perlu menyembunyikan tanah leluhur, hanyut tanpa akar. Baik Qian Kun, bangun tanah leluhur naga asli, mari kita lihat. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak mengunjungi situs naga asli sebagai tamu. Sebisi Zi tersenyum, rambutnya yang panjang berubah menjadi ular berbisa dan menari. Wajah Di Jiang dan Zhu Jiuyin bahkan lebih suram. Keluhan hari ini tidak dapat dikurangi. Leluhur berdarah tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin dipukuli sampai mati oleh nenek moyang penyihir. Tuan, apakah Anda masih ingin mati lagi? Jika Anda mati lagi, Anda tidak akan apa-apa. Kamu diam.
Tanda seru. Namun, Bai Guanxing sangat tegas dan berteriak dengan marah. Tentu saja dia ingin hidup, dan dia tahu bahwa setelah dia mati lagi, tidak akan ada yang tersisa. Namun, dia lebih baik mati daripada membangunkan tanah leluhur naga yang sebenarnya. Karena begitu tanah leluhur keluar, maka itu akan menjadi tawar-menawar terakhir dari Komebek. Hei Ju, apakah kamu sangat bangga? Tanda seru. Tiba-tiba, Bai Guanxing melihat ke atas, dan melihat kegelapan dan distorsi antara langit dan bumi, berubah menjadi wajah menakutkan yang menakuti semua makhluk hidup. Bai Qiankun, kamu kalah lagi, sama seperti saat itu, putus asa. Mata Qin Yichen bergetar. Hei leluhur, benar-benar ada di sini. Melihat wajah gelap yang bengkok itu membuat Jin Ruyan dan yang lainnya hampir berlutut. Dan dalam kegelapan, penguasa neraka, naga hitam, dan jubah abu-abu kaisar pedang Yanyu memandang ke bawah ke langit dan bumi. Itu semua sombong dan angkuh. Munculnya leluhur Hei juga sedikit mengubah ekspresi Sebize dan Biao Tai. Ketika mereka mengangkat kepala, Yao Tong ketakutan, dan akhirnya menatap naga hitam yang disebutkan oleh Di Jiang. Itu tulang punggung Reze yang patah. Ini benar-benar naga sungguhan. Tidak. Ini adalah keturunan naga asli dan murid leluhur hitam. Sebize dan Yantai mengerti dalam sekejap bahwa ini jelas merupakan saingan. Leluhur kulit hitamlah yang menggunakan kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli untuk menargetkan mereka. Ketika merasakan nafas naga hitam, Sebize dan Biao Tiexin ragu-ragu sejenak, yaitu melepaskan Bai Qiankun dan bekerja sama dengan mereka untuk terlebih dahulu menyelesaikan naga hitam yang membawa kontrak surga. Namun, wajah gelap di belakang naga hitam membuat leluhur penyihir dan komandan iblis ragu-ragu, dan keraguan ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada gunanya. Bai Qiankun juga memiliki kontrak surga. Dia masih ingin mati hari ini. Leluhur Hei tidak bisa mengancamku dengan metode ini. Dia minum begitu dingin di dalam hatinya dan memberi dirinya keberanian. Dia tidak bisa takut dengan kontrak surga yang dibawa oleh Bai Qiankun. Dan tentu saja dia tidak bisa takut pada naga hitam. Anak Baize, tunggu apa lagi? Hei leluhur mencibir. Suara Taoisme yang membuat semua makhluk hidup putus asa dan layu bergema di alam semesta. Membayangi segalanya. Hati Qin Yichen bergetar. Pada akhirnya, apakah leluhur Hei adalah Oriole? Leluhur Hei tahu dendam dari tanah pemakaman naga sejak lama. Tetapi dia menunggu semuanya. Biarkan mereka. Dan pengadilan iblis kuno untuk membalas dendam. Dan kemudian datang lagi. Sekarang, selain membangunkan tanah leluhur naga sejati, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri.